Guys, kalian yang nonton ini pasti udah daftar Jabar Future Leaders kan? Kalau misalkan belum, ya daftar aja tahun depan. Tapi kalau misalkan memang udah, ini ada tips interview buat kalian semuanya sambil nunggu pengumuman untuk seleksi pertama. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah ngeklik video ini. Dan juga buat teman-teman semuanya yang belum like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Jangan lupa untuk subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya tentang tips interview untuk program Jabar Future Leaders atau Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Seperti yang aku janjiin pada waktu itu, 3 video sebelumnya aku udah bikin tentang persiapannya, tentang esai, dan juga tentang cara bikin vlog. Nah, sekarang itu kan sebenarnya belum pengumuman. Kalau aku lihat di timelinenya, pengumuman untuk seleksi tahap pertamanya, yang lolos seleksi tahap pertama kemarin yang buat vlog sama esai itu kalau nggak salah di tanggal 6. Nah, makanya aku inisiatif untuk bikin video ini dan juga nguploadnya itu di tanggal 3 ini, biar teman-teman ada persiapan. Walaupun mungkin teman-teman belum tahu teman-teman lolos atau enggak, tapi menurut aku teman-teman persiapan jauh-jauh hari itu bakalan jauh lebih baik, supaya ketika teman-teman dinyatakan lolos nanti untuk masuk ke seleksi 2-nya, yaitu interview, teman-teman udah kayak aman gitu. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah, karena semua bukunya udah aku punya. Makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya, karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk, cek linknya langsung di description box. Oke, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama, yaitu usahakan teman-teman hadir 10 menit sebelum waktu interview. Jadi teman-teman harus usahain supaya bisa hadir lebih awal. Misalkan kalau jadwal interview teman-teman adalah jam 2, maka jam 1.50 teman-teman harus udah hadir di room. Atau at least teman-teman itu udah join lah gitu. Jadi si panitianya itu tinggal nge-ACC. Ini kalau memang interviewnya itu online. Aku nggak tahu ya ini bakalan offline atau online. Tapi tahun aku itu online. Jadi kalau misalkan memang online ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan offline itu aku saranin jangan 10 menit tapi setengah jam sebelum interviewnya. Karena kita nggak tahu di jalan itu bakalan macet, atau misalkan hujan, atau kendala-kendala apalah. At least kalau misalkan teman-teman udah nyiapin setengah jam spare waktu, teman-teman bisa tenang dulu gitu sebelum nanti masuk interview. Jadi jangan sampai dadakan. Nah, kenapa aku bilang jangan sampai dadakan? Karena first impression teman-teman di depan si interviewer itu bakal dilihat ketika teman-teman itu masuk. Entah itu masuk room di online atau masuk room yang offline atau di ruangan yang offline gitulah kalau misalkan offline. Nanti si panitia itu bakal ngeliat, wah teman-teman itu rapi atau enggak, teman-teman itu santai atau enggak, teman-teman itu tegang atau enggak, itu bakal kelihatan banget. Kalau misalkan teman-teman kayak hadir 5 menit sebelumnya dan let's say teman-teman kehujanan misalkan ya, kalau interviewnya offline, itu bakal kelihatan banget bajunya basah, enggak rapi, enggak siap. Jadi moodnya panitia juga ke teman-teman kayak jadi bakalan beda gitu. Jadi bakalan bisa ngurangin penilaiannya teman-teman. Jadi usahakan, ini poin penting banget. Kedua, perdalami profil JFL dan juga Jawa Barat. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ya namanya juga kita bakal daftar program JFL. Masa iya gitu kan, kita nggak tahu JFL-nya itu apa, dia mau dibawa kemana, profilnya gimana, atau Jawa Baratnya gimana, Pak Ridwan Kamilnya gimana. Masa itu kan nggak tahu, itu sangat-sangat disayangkan. Karena nanti itu bakal jadi poin plus juga ketika misalkan teman-teman jelasin tentang JFL-nya. Analoginya gini lah, teman-teman misalkan bikin beasiswa teman-teman sendiri. Let's say aku bikin beasiswa namanya Zamzami Scholarship. Nah, ketika misalkan ada interview dan aku nanya nih ke calon penerima beasiswa aku ini, dan mereka nyeritain tentang misalkan gimana strugglingnya aku, mereka tahu profil aku, dan mereka mencoba meniru misalkan profilnya aku, dan aku dijadiin apa, istilahnya kayak motivator buat mereka bisa berkembang dan sebagainya, itu bakalan jauh lebih menarik perhatian aku gitu, dibandingkan misalkan dia mau daftar beasiswa aku namanya Zamzami Scholarship tapi nggak tahu Zamzami ini siapa gitu. Nah, karena nanti bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menjurus ke sana teman-teman. Kayak misalkan yang dulu aku ada pertanyaan kayak, menurut kamu kalau misalkan jadi ajudan itu sikap apa aja sih yang perlu kamu miliki?
ada juga pertanyaan lain kayak apa sih yang perlu diimprove di Jawa Barat di tengah pandemi ini. Nah itu kan kalau misalkan kita nggak tahu profilnya ya, misalkan di Jawa Barat itu sekarang lagi ngapain, lagi fokus apa, susah untuk kita ngejawabnya. Yang ada nanti jawabannya nggak sesuai apa yang panitia harapkan. Ketiga, beri kesan baik di 3 menit pertama. Nah, 3 menit pertama ini termasuk juga ketika teman-teman masuk ke roomnya tadi, first impressionnya. Nah, nanti dilanjutin ketika teman-teman kenalan. Jadi kalau misalkan di interview itu, pertanyaan yang pasti muncul adalah tell me more about yourself, atau kenalin deh diri kamu gitu. Nah, biasanya orang yang nggak paham itu kenalin diri itu sebatas kenalin nama, terus juga alamat, umur, atau mungkin statusnya dia jomblo atau udah menikah atau udah taken, sekarang dia kuliah di mana, jurusan apa, which is itu sangat template banget dan sangat umum banget dan orang pasti lakuin itu juga gitu. Dan selain itu juga sebenarnya kadang interviewer itu gak mau tahu juga lu misalkan umurnya berapa, lu single atau enggak gitu, karena itu nggak bakal ngefek juga gitu ke program Jabar Future Leaders-nya gitu kan. Kecuali kalau misalkan memang bisa dikait-kaitin, contohnya aku misalkan lahir di Cianjur. Nah, kebetulan esai aku itu tentang Cianjur dan aku pengen banget tinggal ke Cianjur karena Cianjur ini perlu diperbaiki ABCDEFG-nya. Itu bisa disambung-sambungin dengan kelahiran kita. Tapi kalau misalkan gak ada sangkut pautnya, itu wasting time banget. Nah, terus kan pertanyaannya yang bagus yang dikenalin itu apa? Nah, sebenarnya lebih ke brandingnya teman-teman, apa yang bakalan teman-teman itu bawa. Kalau dulu aku tuh sesimpel perkenalan kayak gini. Aku lupa pastinya gimana kata-katanya, cuman kurang lebih kayak gini lah. Perkenalkan, nama saya Fauzi Zamzami, bisa dipanggil Fauzi atau juga Zamzami. Dan saat ini saya merupakan mahasiswa hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia. Dan di tahun 2021 saya mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama di Universitas Islam Indonesia. Selama masa pandemi, saya mendirikan sebuah organisasi yaitu Indonesia Youth Foundation, yang mana fokus untuk pengembangan diplomasi publik Indonesia untuk orang asing. Dan sampai saat ini kita telah memiliki lebih dari 13.000 followers dengan belasan hingga puluhan event internasional, yang salah satunya adalah kursus bahasa Indonesia untuk orang asing yang dihadiri oleh 150 siswa dari 30 negara. Dan melalui pengalaman tersebut, saya ingin mengangkat sebuah isu di Jawa Barat, salah satunya adalah tentang pengembangan bahasa daerah, yang saya percaya bahwa budaya dan bahasa Sunda itu bisa diangkat ke jenjang internasional. Dengan pengalaman tersebut, saya percaya bahwa saya menjadi orang yang memiliki kapabilitas tinggi untuk bisa meningkatkan budaya dan bahasa Sunda di Jawa Barat dan mengangkatnya ke ranah internasional. Dengan demikian, saya mengikuti program ini untuk bisa belajar banyak dan juga mengimplementasikan ide-ide saya ini. Ya kurang lebih begitulah, walaupun barusan agak sedikit ngawur dan agak sedikit gimana kata-katanya kurang enak didengar juga. Tapi yang paling penting itu rangkaiannya kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman jelasin dulu atau kenalan dulu gitu teman-teman tuh siapa gitu. Dan kalau bisa teman-teman sebutin teman-teman tuh biasanya dipanggil apa, biar si interviewernya tuh enak manggil teman-temannya sesuai nama teman-teman gitu. Nah terus setelah itu teman-teman kenalin aja teman-teman sekarang kuliah atau misalkan kerja, dibarengin dengan prestasinya. Nah kalau aku tadi kan nyebutin kalau aku tuh mahasiswa berprestasi kan di kampus di tahun 2021-nya. Nah dan aku juga jelasin kegiatan selama masa pandemi ini apa, terus juga udah ngapain, efeknya apa, dan apa kaitannya kegiatan aku atau organisasi aku di masa pandemi ini dengan ide yang aku bawa untuk Jawa Barat itu. Dan di akhir itu pakai penekanan bahwa memang tidak lain dan tidak bukan gitu, harus teman-teman yang dipilih untuk merealisasikan ide ini. Nah itu di 3 menit pertama itu yang bakal membuat panitia tuh, oh kamu fokusnya di sini, wow kamu hebat, yang kayak gitu. Karena aku dulu kayak gitu, ketika aku di interview langsung si pewawancaranya ini tuh langsung kayak apa ya, kagum gitu kan. Wah ternyata kamu selama pandemi ini kegiatannya bikin organisasi ya. Wah ternyata selama pandemi ini kamu udah bisa nge-reach out banyak orang asing ya untuk belajar bahasa Indonesia, untuk tahu Indonesia lebih dalam dan sebagainya. Sehingga kayak mereka tuh put in trust gitu ke kita. Jadi mereka menaruh kepercayaan ke kita bahwa memang kita itu juga bisa merealisasikan ide kita. Ya salah satu ide aku kan pengen banget ngangkat budaya dan bahasa Sunda di kancah internasional kayak gitu. Nah yang keempat itu jangan berbelit-belit. Nah maksudnya jangan berbelit-belit itu apa? Jadi langsung to the point aja. Jadi ketika misalkan ditanya tentang, coba deh sebutin pengalaman kepemimpinan kamu, langsung aja sebutin, gak usah berbelit-belit gitu.
Sebutin dalam artian itu gak berbelit-belit tuh, gak muter-muter gitu. Kalau aku biasanya pakai pointers, misalkan kayak sebutin pengalaman kamu, ya aku langsung bilang aja pengalaman kepemimpinan aku itu yang paling krusial ada 2, 1 di mana, 2 di mana, baru jelasin satu-satu gitu. Nah, ketika teman-teman jelasin satu-satu itu juga, kalau bisa pakai metode yang namanya STAR story. S-nya itu situation, T-nya itu task, A-nya itu action, R-nya itu result. Nah, situations itu teman-teman jelasin misalkan kayak tadi ya, kalau misalkan teman-teman ngejelasin pengalaman jadi ketua OSIS misalkan di sekolah. Nah, teman-teman jelasin situationnya itu dulu tuh ketika teman-teman sebelum jadi ketua OSIS tuh gimana gitu, ada masalah apa dan sebagainya, jelasin lah situasinya itu gimana. Nah, terus langsung ke task. Nah, tasknya itu job desk-nya teman-teman tuh apa untuk mengatasi situasi atau masalah yang teman-teman udah tadi sebutin. Nah, terus A-nya itu action-nya. Nah, teman-teman gimana cara action-nya itu sesuai dengan job desk-nya teman-teman. Baru di akhir itu result-nya itu gimana. Nah, itu bakalan jauh lebih spesifik. Misalkan contoh kecilnya itu teman-teman bilang, oke, pengalaman saya yang pertama itu adalah jadi ketua OSIS di SMA. Sebelum saya jadi ketua OSIS, pengembangan bahasa di SMA itu sangatlah kurang. Banyak orang yang misalkan menggunakan bahasa Sunda, banyak orang yang tidak menggunakan bahasa asing seperti misalkan Inggris dan Arab. Akhirnya selama saya menjadi ketua OSIS, saya memiliki job desk utama untuk bagaimana saya bisa membuat anak-anak ini bisa berbahasa Inggris dan Arab setiap harinya, sehingga pengembangan bahasa ini bakal jauh lebih meningkat. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah mendelegasikan ini ke tim bahasa dan juga melakukan rapat rutin dan juga penindakan kepada orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris dan Arab. Hasilnya selama 1 tahun saya menjadi ketua OSIS adalah peningkatan kemampuan bahasa asing anak-anak itu jauh lebih meningkat 10% karena mereka memiliki nilai yang sangat bagus selama adanya ujian dibandingkan sebelum ditindak dan juga sebelum adanya pembelajaran lebih lanjut melalui berbagai divisi yang ada, salah satunya divisi bahasa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak dilihatin masalahnya apa dan ketika teman-teman turun itu apa dampaknya atau apa kayak resultnya gitulah. Selanjutnya, sampaikan ide dan ceritanya secara spesifik. Yang aku bilang tadi, teman-teman bisa pakai STAR story-nya. Jadi ketika teman-teman ngasih ide spesifik atau cerita yang spesifik itu bakal jauh lebih menarik perhatian juga. Jangan sampai teman-teman cuma bilang bahwa teman-teman itu misalkan jago nulis tapi teman-teman nggak punya tulisan. Atau teman-teman misalkan kepemimpinannya bagus tapi teman-teman nggak pernah memimpin gitu. Itu kan kayak aneh, sama aja kayak orang bilang, oke, gue jago banget matematika tapi dia gak pernah ngerjain soal matematika gitu kan, aneh. What? Nah, selanjutnya kalau misalkan online, coba gunakan pencahayaan yang cukup. Dulu tuh aku pencahayaannya kurang cukup karena nggak expect juga sih, tapi ya alhamdulillahnya lolos gitu. Tapi yang paling penting menurut aku gunakan pencahayaan yang cukup gitu, entah itu pakai ring light lah atau misalkan dibuka hordengnya teman-teman atau pakai lampu atau pakai, pokoknya gunain pencahayaan aja biar enak dilihatnya, biar nggak gelap banget gitu. Baru yang terakhir itu adalah berdoa, karena segala apapun yang udah teman-teman lakukan, kalau misalkan teman-teman cuma ngandelin diri sendiri itu kan susah, kita harus ngandelin yang di atas. Jadi teman-teman jangan lupa berdoa. Aku juga dulu sama teman-teman itu dari 11.171, terus kalau nggak salah tuh ke wawancara tuh 50 orang dan diambil 22 orang gitu. Itu nggak terlepas dari bantuan yang di atas, bantuan orang tua, teman dan sebagainya yang memang mendoakan aku untuk bisa lolos gitu. Apalagi di tahun ini kalau aku gak keliru 4 ribuan yang daftar, jadi kayak jauh lebih sedikit lah dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau misalkan teman-teman serius untuk ngadepin wawancara ini, menurut aku teman-teman bakalan lolos. Apalagi kuota penerimanya pun itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi tahun sekarang tuh enak, kuota penerimanya tinggi tapi yang daftar itu dikit. Kalau dulu kuota yang diterimanya dikit, yang daftar banyak. Oke, thank you banget teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kesalahan. Dan semoga teman-teman lolos. And I'll see you in the next video. Thank you so much and goodbye.